salah satu alat tubuh penting yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Sebagian besar hasil pencernaan setelah diabsorpsi langsung dibawa ke hati untuk disimpan atau diubah menjadi bentuk lain dan diangkut ke bagian tubuh yang membutuhkan. Hati merupakan tempat penyimpanan mineral berupa zat besi dan tembaga yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah serta vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Hati mengatur volume dan sirkulasi darah serta berperan dalam detoksifikasi obat-obat dan racun-racun. Dengan demikian, kelainan atau kerusakan pada hati berpengaruh terhadap fungsi saluran cerna dan penggunaan makanan dalam tubuh sehingga sering menyebabkan gangguan gizi. Dua jenis penyakit hati yang sering ditemukan adalah hepatitis dan serosis hati. Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh keracunan toksin tertentu atau karena infeksi virus. Penyakit ini disertai anoreksia, demam, rasa mual dan muntah, serta jaundice atau kuning. Hepatitis dapat bersifat akut atau kronis. Sirosis adalah kerusakan hati yang menetap disebabkan oleh hepatitis kronis, alkohol, penyumbatan saluran empedu, dan berbagai kelainan metabolisme. Jaringan hati secara merata merusak akibat pengerutan dan pengerasan atau fibrotik, sehingga fungsinya terganggu. Gejalanya yaitu kelelahan, kehilangan berat badan, penurunan daya tahan tubuh, gangguan pencernaan, dan kuning. Dalam keadaan berat disertai asites, hipertensi, dan hematesis melena yang dapat berakhir dengan koma hepatik. Di sini ada asesmen gizi yang terdiri dari antropometri, biokimia, fisik, dan klinis. Yang pertama ada antropometri, yaitu terdiri dari tinggi badan 172 cm, berat badan 64 kg, berat badan ideal 64,8 kg, dan indeks massa tubuh 21,6 kg per meter persegi. Yang kedua yaitu biokimia. Berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia OS, diketahui berdasarkan parameter yang pertama yaitu hemoglobin, di mana nilai normal hemoglobin yaitu 13-16 gram per desiliter, dan hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 10,5 gram per desiliter yang menunjukkan interpretasi rendah. Parameter yang kedua yaitu leukosit, di mana nilai normal leukosit yaitu 5-10.000 per mililiter, dan hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 5.700 per milimeter kubik dengan interpretasi normal. Kemudian parameter yang ketiga yaitu trombosit, di mana nilai normal trombosit yaitu 150-400.000 per mililiter, dan hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 110.000 per mililiter yang menunjukkan interpretasi rendah. Parameter yang keempat yaitu albumin, di mana nilai normal albumin yaitu 4-5,2 gram per desiliter. Hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 3,3 gram per desiliter yang menunjukkan interpretasi rendah. Parameter yang kelima yaitu SGOT, atau disebut dengan serum glutamik oksaloasetik transaminase, dengan nilai normal SGOT yaitu kurang dari 37 mikroliter. Hasil yang didapatkan pada pemeriksaan SGOT pada OS yaitu 55 mikroliter yang menunjukkan interpretasi tinggi. Parameter yang keenam yaitu SGPT, atau bisa disebut dengan serum glutamik piruvat transaminase. Nilai normal SGPT yaitu kurang dari 42 mikroliter. Hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 50 mikroliter yang menunjukkan interpretasi tinggi. Yang ketiga yaitu fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik OS, diketahui bahwa OS memiliki kesadaran kompos mentis, pusing, nyeri pada perut, nafsu makan menurun, mual, muntah, wajah terlihat pucat, dan badan menguning. Yang keempat itu ada klinis. Hasil pemeriksaan klinis pada OS diketahui berdasarkan parameter yang pertama yaitu tekanan darah. Nilai normal tekanan darah yaitu 95/60 sampai 107/71 mm hidrogram.
Hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 110 per 60 mm hidrogram yang menunjukkan interpretasi hipotensi. Parameter yang kedua yaitu denyut nadi. Nilai normal denyut nadi yaitu 65 sampai 110 kali per menit dan hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 80 kali per menit yang menunjukkan interpretasi normal. Parameter yang ketiga yaitu laju pernapasan. Nilai normal laju pernapasan yaitu 20 sampai 25 kali per menit dan hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 17 kali per menit yang menunjukkan interpretasi kurang. Parameter yang keempat yaitu suhu tubuh. Nilai normal suhu tubuh yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius dan hasil yang didapatkan pada pemeriksaan OS yaitu 38,5 derajat Celcius yang menunjukkan interpretasi tinggi. Kemudian di sini ada riwayat gizi. Yang pertama, alergi. OS tidak memiliki alergi. Yang kedua, pola makan. OS menyukai jajanan di luar rumah atau pinggiran sekolah dibandingkan makanan di rumah. OS menyukai makanan seperti cimol, mie bakso, dan gorengan. OS jarang mengkonsumsi sayur. Kemudian di sini ada riwayat personal. OS merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. OS merupakan atlet basket dan dirawat inap di Rumah Sakit Bogor. Kemudian di sini ada riwayat penyakit. Yang pertama, riwayat penyakit dahulu OS tidak diketahui datanya. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang OS menderita penyakit hepatitis A. Yang ketiga, riwayat penyakit pada keluarga. OS tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif atau riwayat penyakit keturunan pada keluarga. Selanjutnya ada diagnosis gizi. Diagnosis gizi ini tuh mencari pola dan hubungan antara data yang terkumpul dan kemungkinan penyebabnya. Yang pertama ada domain intake, yaitu masalah yang berhubungan dengan asupan zat gizi. Domain intake yang kami berikan yaitu NI 5.4, yaitu penurunan kebutuhan zat gizi makro yang berkaitan dengan perubahan fungsi GI pada hati yang ditandai oleh asupan makanan yang tidak mengandung zat gizi karena kurangnya pengetahuan dan informasi. Yang kedua ada domain klinis, yaitu masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi medis. Domain klinis yang kami berikan pada pasien ini yaitu NC2.2, yaitu perubahan nilai laboratorium terkait gizi seperti hemoglobin, trombosit, dan albumin yang berkaitan dengan disfungsi hati ditandai oleh peningkatan SGOT dan SGPT. Yang ketiga ada domain behavior, yaitu masalah gizi yang berkaitan dengan pengetahuan. Domain behavior yang kami berikan yaitu NB 1.4, yaitu kurang dapat menjaga gizi berkaitan dengan pola makan yang tidak seimbang ditandai oleh nyeri perut karena OS sering mengkonsumsi makanan di luar rumah. Selanjutnya ada intervensi gizi. Yang pertama itu ada tujuan. Yang kedua ada syarat diet. Yang ketiga ada perkiraan kebutuhan zat gizi. Tujuan diet hati dan kandung empedu ini untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal tanpa memberatkan fungsi hati dengan cara berikut. Yang kedua itu ada syarat diet. Syarat diet penyakit hati dan kandung empedu yaitu yang pertama energi tinggi. Energi tinggi ini untuk mencegah pemecahan protein diberikan secara bertahap. Yang kedua, lemak cukup yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, protein agak tinggi atau cukup tinggi yaitu 1,25 sampai 1,5 gram. Yang keempat, ada vitamin dan mineral cukup. Bila perlu diberikan suplemen. Yang kelima ada natrium diberikan rendah atau dengan diet garam rendah 1. Yang keenam ada cairan yang diberikan lebih dari biasanya. Yang ketujuh bentuk makanan lunak diberikan karena pasien mengalami mual dan muntah. Selanjutnya yang ketiga ada perkiraan kebutuhan zat gizi. Perkiraan kebutuhan zat gizi ini sudah mencapai 90 sampai 110 sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya ada implementasi, yaitu kegiatan intervensi gizi melaksanakan rencana asuhan kepada pasien. Implementasi yang diberikan kepada pasien yang pertama memberikan diet lunak per oral secara bertahap dari 90% hingga 110%. Kedua, memberikan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan.
Kandungan gizi yang diberikan yaitu energi 2560 kilokalori, protein 96 gram, lemak 56 gram, dan karbohidrat 416. Monitoring antropometri. Berat badan OS termasuk gizi normal dengan perawakan normal dan diperlukan monitoring antropometri agar status gizi dan berat badan OS tetap normal. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penimbangan pada OS. Penimbangan dilakukan selama proses intervensi berlangsung. Monitoring biokimia. Kadar hemoglobin, trombosit, dan albumin OS yang rendah serta SGPT dan SGOT OS yang tinggi sehingga diperlukan monitoring biokimia untuk membantu mendukung kenormalan nilai-nilai laboratorium. Target pemeriksaan adalah untuk menormalkan nilai-nilai biokimia yang berada di atas dan di bawah standar. Monitoring biokimia dapat dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan hasil biokimia dapat dilihat ketika hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Monitoring klinis. OS mengalami tekanan darah dan laju pernapasan yang rendah sehingga perlu memonitoring dengan cara memantau hasil pemeriksaan klinis OS setiap kali pemeriksaan. Dan suhu tubuh tinggi dengan suhu tubuh 38,5 derajat Celcius sehingga diperlukan monitoring klinis. Monitoring dilakukan dengan cara memantau suhu tubuh OS yang dilakukan setiap hari ketika pemeriksaan. Target monitoring ini adalah untuk menurunkan suhu tubuh OS agar menjadi normal, serta laju pernafasan dan tekanan darah membaik. Monitoring fisik. OS mengalami pusing, mual, penurunan nafsu makan, wajah pucat, jaundice, dan muntah sehingga diperlukan monitoring fisik untuk mencapai kondisi normal. Pemberian porsi makan dengan tekstur yang sesuai dan memenuhi kebutuhan normal OS dapat membantu mengurangi keluhan gejala tersebut. Selain itu, monitoring fisik dilakukan dengan cara memantau dan menanyakan kondisi OS setiap kunjungan pemeriksaan. Monitoring asupan. Asupan SMRS OS tergolong rendah untuk energi, lemak, protein, dan karbohidrat sehingga diperlukan monitoring asupan. Monitoring ini bertujuan agar OS dapat memenuhi 90% sampai 110% kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Cara yang dapat dilakukan adalah pemberian diet HT3 dan diet makanan lunak. Monitoring perilaku. OS menyukai jajanan di luar rumah atau di pinggiran sekolah dibandingkan makanan di rumah. Dan OS menyukai makanan seperti cimol, mie bakso, dan gorengan. OS jarang mengkonsumsi sayur sehingga diperlukan monitoring perilaku. Target dari monitoring ini adalah pemberian edukasi kepada OS berupa poster mengenai pedoman gizi seimbang dan pentingnya kebersihan dalam membuat makanan karena jajanan luar yang sering OS makan belum tentu terjamin higiennya. Evaluasi. OS didiagnosis mengalami hepatitis A. Berdasarkan diagnosis tersebut, OS diberikan diet HT3 dengan konsistensi lunak bubur per oral karena OS mengalami mual muntah dan penurunan nafsu makan. Diet HT3 diberikan karena sebagai makanan kepada pasien hepatitis A atau infeksiosa yang nafsu makannya telah baik, telah dapat menerima protein, dan tidak menunjukkan gejala sirosis hati yang dalam bentuk makanannya lunak atau biasa, dan mengandung energi, protein, lemak, mineral, dan vitamin tetapi tinggi karbohidrat.